Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga adalah tempat yang paling diidam-idamkan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada orang-orang beriman yang di dalamnya terdapat kenikmatan tanpa batas. Bahkan kenikmatan yang ada di surga tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh manusia. Demi meraih surga, manusia setidaknya harus tahu apa saja amalan surga yang bisa dilakukan. Surga paling banyak dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan takwa dan memiliki akhlak yang baik. Namun melakukan amalan surga ini tidaklah mudah. Menjadi orang yang memiliki sifat amalan surga seperti bertakwa dan berakhlak baik butuh perjuangan dan konsistensi yang tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi yang termasuk ke dalam amalan surga. Umar bin Abdul Aziz berkata, takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan salat malam atau melakukan kedua-duanya. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Ibnu Rajab mengatakan bahawa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebut secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahawa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin masuk surga, mintalah surga Firdaus, yaitu surga tertinggi. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi.
Jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman, darinya pula mengalir sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa saja 6 amalan surga yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Firdaus? Yang pertama, khusyuk dalam salat. Amalan surga Firdaus pertama adalah khusyuk dalam ibadah solat. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam halaman yang sama bahawa khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar salat dan mementingkan salat saja daripada berbagai perkara di luar salat. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Amalan surga Firdaus kedua adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Syekh As-Sa'di menyatakan bahawa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauhi. Yang ketiga, menunaikan zakat. Amalan surga Firdaus ketiga adalah menunaikan kewajiban zakat. Yang dimaksud di sini adalah menunaikan zakat mal, yaitu zakat dari harta jika memang sudah terpenuhi syarat nisab dan syarat haul, bertahan selama 1 tahun. Yang keempat, menjaga kemaluan. Amalan surga Firdaus keempat adalah memelihara kemaluan. Menjaga kemaluan bentuknya adalah tidak berzina, berselingkuh, tidak melakukan liwat, homoseks, tidak melakukan perantara menuju zina, termasuk pula tidak melakukan onani. Yang kelima, memegang amanah dan janji. Amalan surga Firdaus kelima adalah menjadi orang yang amanah, orang yang lalai. Dalam hal ini disebut munafik, karena sifat orang munafik itu jika diberi amanah ia khianati, jika berjanji ia mengingkari. Yang keenam, menjaga salat. Amalan surga Firdaus terakhir yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga salat wajib yang 5 waktu. Salat wajib atau salat fardu ini sangat penting karena merupakan tiangnya agama. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 amalan surga agar seseorang bisa memasuki surga Firdaus. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 6 amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.